Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tidar dengan NIDN 0206118803. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengantar terkait pendidikan dan pengajaran yang sudah saya lakukan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah nutrisi ternak dasar, di mana mata kuliah ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu membahas tentang nutrien yang diperlukan oleh ternak, mulai dari air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, feed aditif, dan juga efek defisiensi dari nutrien tersebut. Dibahas juga terkait tentang anti nutrisi. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah nutrisi ternak dasar ini ada 3. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep terkait dengan komposisi dan fungsi nutrien pada ternak, evaluasi kecernaan pada ternak, dan yang terakhir adalah mengetahui dan memahami terkait dasar-dasar kebutuhan nutrien bagi ternak. Terkait penyampaian atau metode pembelajaran yang saya gunakan, ini ada 2, ya, terkait daring dan luring, di mana pada saat luring saya menggunakan PPT, PowerPoint, dan di mana PowerPoint biasanya saya gunakan di awal ada tujuan pembelajaran, kemudian di akhir kelas saya lakukan umpan balik, dan yang terakhir biasanya saya tambahkan materi pengayaan. Ada materi tambahan yang saya ambilkan dari video dari YouTube. Ini harapannya mahasiswa lebih paham secara real bagaimana teknis di lapang yang digambarkan melalui video. Nah, selama masa pembelajaran secara daring, saya menggunakan PPT juga. Nah, PPT ini saya biasanya rekam melalui video, kemudian saya upload di YouTube ataupun di Google Drive, dan alamatnya saya masukkan di Moodle yang ada di Universitas Tidar, di mana Moodle yang digunakan adalah Elita. Alamatnya elita.untidar.ac.id. Tampilannya seperti ini, di mana semua tugas, kegiatan terekam dalam satu Moodle. Kegiatan interaksi selama pembelajaran baik daring maupun luring. Untuk luring, saya biasanya menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet, ataupun kadang menggunakan Elita. Zoom ada video dari Elita yang digunakan selama pembelajaran. Nah, pada prinsipnya baik itu pembelajaran baik daring maupun luring, saya menggunakan sistem 2 arah. Nah, ini salah satu kelebihan saya cepat sekali untuk menghafal nama-nama mahasiswa. Nah, pembelajaran 2 arah ini sangat membantu saya untuk menghafal. Kemudian setiap kali pembelajaran saya selalu memberikan pertanyaan, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, ini jadi poin keaktifan. Saya sudah sampaikan di awal, setiap kali saya mengajar ataupun di kontrak kuliah pertama kali, saya akan sampaikan pertanyaan akan saya berikan, baik itu di tengah maupun di awal ataupun di akhir, dan ini menjadi poin penilaian keaktifan yang saya lakukan. Selain itu, di akhir saya melakukan umpan balik setiap kali setiap kali materi yang saya ajarkan. Kemudian di akhir saya berikan tugas. Nah, tugas ini baik bersifat individu ataupun kelompok, yang tujuannya adalah memperkaya pemahaman dari mahasiswa. Terakhir, poin penilaian. Poin penilaian ini saya lakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan akumulatif. Nah, akumulatif ini sesuai panduan dari RPS yang diberikan di Untidar. Ada poin, ya, baik itu secara mata kuliah yang ada praktikum ataupun tidak ada praktikum. Untuk mata kuliah yang nutrisi ternak dasar ini SKS-nya 20, tidak ada praktikum. Nah, saya menggunakan
poin seperti ini. Tugas struktur 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan tim based project dan case method ini 50%. Ini sesuai dengan aturan yang ada di Untidar. Nah, untuk mata kuliah yang menggunakan praktikum, ini biasanya ditambahkan terkait praktikum, di mana tugas struktur dialihkan sama UTS sama UAS dialihkan sedikit untuk mata kuliah praktikum, dan tim based project dan case method tetap menggunakan 50%. Demikian pengantar dari penilaian pengajaran dan pendidikan yang saya lakukan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan micro teaching yang pernah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, yang duduk di belakang dan nggak ngantuk-ngantuk, oke, Danes, masuk, maju. Saya? Ya, ngantuk. Cuma sebentar kita, tapi pengennya harapannya kita tetap fokus, walaupun sebentar tapi ada yang kita harapkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran kecernaan pada ternak ruminansia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita buka sama-sama ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita niatkan belajar untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapatkan. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana harapannya mahasiswa akan paham tentang berbagai prinsip tentang teknik pengukuran kecernaan pada ternak ruminansia. Ini penting sekali ya, baik itu di penelitian ataupun di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pengen tahu antara jerami, kemudian misalnya kulit kacang ataupun misalnya kulit nanas, itu kira-kira bisa dimakan ternak nggak? Nah itu kecernaannya berapa sih? Nah ini cara hitungnya. Jadi sebelum kita berikan ke ternak, kita tahu, oh kita punya gambaran, oh kecernaannya itu kira-kira segini. Jadi kita bisa kasihkan ke ternak. Nah ini saya tekankan, ini kita perhatikan sama-sama ya, karena ini penting untuk di penelitian nanti ketika terutama yang ambil bagian nutrisi. Kita mulai pertama dulu dengan sistem pencernaan di ternak ruminansia. Oke, pertama ya, rumput. Nah, kita tahu sama-sama untuk ternak ruminansia ini ada 4 kompartemen. Apa saja? Mungkin Mas Wabil. Nah, 4 kompartemen itu apa aja? Lambung sapi, Bu. Ya, lambung sapi ada di situ ada rumen, ya ada retikulum, ada masuk, kemudian yang terakhir aku masuk. Aku masuk yang lambung sejati namanya. Oke, nah ada 4 tadi. Untuk runutannya, di pertama rumput ini masuk ke dalam rumen yang pertama ya, rumen kemudian kembali masuk ke retikulum. Dari retikulum ini bisa diregurgitasi di mulut lagi, habis itu masuk ke umasum, terakhir masuk ke apomasum. Oke, nah ini ada tebak-tebakan dulu. A, B, C. Kan tadi ada 4 ya. Nah, yang pertama ini perut apa ini? Perut apa ini? Ganes, apa? rumen, Bu. Kenapa kok disebut rumen? Ayo. Berjala ya ini ya. Nah, apa? Baru 1 loh, ada 2 lagi. Nah, tandanya wes, cara gampangnya, oh ini disebut rumen ketika dia gimana gitu? Tandanya, ciri utamanya. Itu kayak sela gitu, Bu, seperti yang disampaikan Mas Latif tadi. Kalau yang bawah itu seperti handuk. Handuk. Iya. Handuk ini perut apa? Sebentar, Bu. Ya. Saya nggak lupa, Bu. Balik, ya. Oh, yang B itu rumen, Bu. Oke, B rumen. Atau bahasa makanan Padang apa? Babat. Babat, ya, babat. Ini kesukaannya teman saya nih, babat ya. Babat ini sih dari rumen. Kemudian yang kedua, yang bentuknya seperti jala. Yang
perut jalan. Ya. Oke, saya kasih dua nih opsi. Polopren, dua opsi saja. Mau retikulum atau masuk? Yang retikulum bu. Retikulum atau masuk? Retikulum bu. Oke, nanti coba saya ulang ya. Ini biasanya omasum. Nah, ini yang terakhir yang halus, namanya abomasum. Oke ya. Ini nanti diperhatikan, biasanya akan saya keluarkan untuk di ujian. Ya, ada gambar-gambar seperti ini. Mungkin diingat-ingat karena ini penting sekali untuk terutama di tengah komunikasi. Oke. Nah, pertama kita harus paham dulu tentang konsep pencernaan. Oke, sebelum masuk ke teori, apa yang diketahui tentang pencernaan? Bahasa gampangnya pencernaan. Bahasa mudahnya Yang diserap oleh tubuh. ya, jadi yang terserap, yang tertinggal di dalam tubuh. Jadi kita makan suatu makanan masuk, terus ada yang tinggal dan ada yang keluar. Nah, yang keluar itu yang tidak dicerna, yang masuk adalah yang dicerna, diserap. Jadi penjelasan panjang tadi intinya seperti itu. Intinya bagaimana cara mengukurnya? Berarti yang dikonsumsi dikurangi yang dikeluarkan. Nah, ini ada tiga. Secara lab ada dua, ada in vitro sama in silico, dan yang terakhir ini ada in vivo. In vivo itu kita langsung di dalam kita cobakan ke ternaknya secara langsung. Nah, in vitro ini secara laboratorium ada dua jenis, ada bulk culture, itu ada dua tahap, dan continuous culture. Jadi secara gabungan. Nah, yang ini ada dua batch, ada dua tempat gitu ya. Nah, kalau ini secara nyambung. Nah, kemudian untuk insako ini produk perantara ya, pertengahan antara ternak sama laboratorium, dan yang in vivo ini secara langsung digunakan. Oke, nah, pertama in vitro. Nah, in vitro ini sama ya, intinya terhadap untuk mengukur pencernaan. Ini dikerjakannya di laboratorium, tapi dia sudah mengikuti prinsip dari ternak in vivo. Jadi walaupun di lab, tapi bisa kita yakin bahwa itu kita bisa gunakan. Ini dikembangkan, tujuannya apa? Kira-kira memperkirakan pencernaan dan tingkat degradasi rumen terhadap makanan. Ini yang mengembangkan in vitro ini Tila Enteri tahun 1963, di mana ada dua tahap ya, yang tadi saya katakan. Pertama ini ada di rumen, yang kedua di abomasum. Nah, tadi kan ada 4 kompartemen ya, ada di rumen dan di abomasum. Nah, sama-sama di rumen 48 jam, di yang kedua juga 48 jam. Ini cairan rumen, perlu cairan rumen, dan di sini perlu pepsin. Karena di abomasum ini kan perlu sejati ya, perlu pepsin. Nah, ini hasil dari Tila Enteri tadi yang mengembangkan metode in vitro, di mana in vitro ini kita bisa gunakan loh untuk pendekatan secara in vivo. Dia mengukur bahwa Y atau regresinya itu 0,99. Artinya walaupun kita menggunakan percobaan secara lab, hampir 99% menyamai hasil ternak secara langsung. Ini dikembangkan tahun 63. Ini di jurnal British Special. Ini pertama in vitro, ya kalau tadi di ternak ruminan ya, di rumen ini ada untuk fermentasi. Karena rumen ya, kita tahu prinsip rumen adalah fermentasi anaerob. Ini menggunakan fermentor, kemudian suhunya 39, pH 6,9-7. Ini yang perlu dijadikan prinsip. Jadi untuk in vitro pertama menggunakan rumen, terjadi fermentasi, suhunya sekitar 39 derajat, pH-nya sekitar 6,9-7. Kemudian terakhir di abomasum ini perlu adanya yang namanya HCl pepsin untuk menghidrolisis dari protein. Ini 3 prinsip utama penggunaan in vitro. Nah, fermentasi, kemudian menggunakan suhunya 39, pH 6,7, dan yang terakhir menggunakan
ini untuk tahapan secara detail ya. Pertama menyiapkan sampel. Jadi misalnya kalau kita pengen tahu apa, kulit apa gergaji, serabut atau apa, kita pengen tahu pencernaannya. Ini pertama kita siapkan sampel. Ada rumput atau dari konsentrat. Ini untuk tirai tadi menggunakan 500 ml. Nah ini saliva buatan. Ini adalah mencontoh adanya air liur di ternak. Nah, air liur di ternak ini menggunakan saliva buatan. Ini ada formulanya. Ini istilahnya dengan namanya larutan fermentasi ya. Ini tadi kan perlu cairan rumen. Ini diambil dari namanya sapi fistula. Kemudian ini namanya saliva, larutan mendogel. Ini tabung fermenter untuk fermentasi. Nah ini dicampur antara rumen sama saliva. Ini perbandingannya 4:1. Ini tabung fermenter 50 ml. Jadi 4 bagian dari saliva. Salivanya lebih banyak, cairan rumen hanya 10. Jadi 40 10 posisinya 50. Nah ini dikocok ya dengan water bath, diinkubasi. Tadi suhunya berapa? 39. Kemudian pH-nya berapa? pH netral. pH netral kita dekati dengan yang namanya saliva buatan atau larutan. Nah ini namanya namanya shaker water bed. Jadi nggak hanya water bed tapi shaker. Karena kan di perut ternak itu kan goyang-goyang, jadi harus di shaker. Nah, ini yang tadi tahap pertama, jadi inkubasi di dalam rumen. Begitu. Nah untuk yang tahap kedua ini fermentasi inkubasi di dalam akumasum. Jadi yang kita tekankan ya, di sini ada pepsin intinya. Ini ada pepsin, larutan bahan pepsin, kemudian ada HCl untuk lambung ya, kemudian ditambahkan air. Ini formula. Nah ini diinkubasi selama 4 bulan. Oke, sebelum masuk ke contoh, ada yang mungkin ditanyakan dulu dari prinsipnya in vitro ini. Saya Bu. Oke. Teknis pengambilan cairan rumen itu gimana Bu? Oke, ini cara ngambil rumen ya. Iya. Kita sebenarnya bisa pakai rumen dari ternak yang sudah dipotong. Jadi kita pergi ke RPH, terus ngambil cairan rumennya di sana. Tapi ini ada juga yang istilahnya dengan sapi fistula. Sapi fistula itu adalah sapi yang dilubangi perutnya. Tapi ini sudah dengan kaidah animal welfare tentunya. Ini dengan sepengetahuan dari dokter hewan pengoperasinya. Ini tinggal diambil aja, diambil pakai selang, kemudian disedot cairannya. Tapi kalau mau ambil seratnya, kita misalnya mau ambil di grobannya gitu ya, nempel di serat, kita ambil sedikit. Kemudian dimasukkan di sini. Ini waktu saya penelitian, di sini dimasukkan di termos ya, tapi sebelumnya ini termos saya kondisi hangatkan biar kondisi 39. Kita tidak bisa ideal ambil sama 100% dengan kondisi ternak, tapi kita dekati. Gitu, Mas Ganes? Iya. Oke. Mas Habib, oke. Itu in vitro tadi kan ada 2 teknik ya. Sudah 2 tahap. Oh, bedanya apa Bu? Oke, untuk tahap pertama ini posisinya di rumen Mas. Jadi tadi kan pakan masuk rumen masuk retikulum masuk. Baru ke kalau masuk ke masuk. Nah tahap pertama ini di rumen dulu 48 jam diinkubasi. Yang kedua ini di kondisi di masuk. Jadi terjadi penyerapan, degradasi protein. Kalau tadi di rumen degradasi serat kasar. Lain-lain, tapi kan semuanya menyeluruh ya masuk ke lambung. Jadi masuk. Oke. Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah ini penelitian saya. Jadi awalnya saya ini tertarik dengan yang namanya kulit jengkol. Kulit jengkol ini bisa nggak sih dijadikan pakan ternak? Awalnya saya dapat browsing aja, lihat ada peta seperti ini. Dari mana datanya apa ini? Dari mana datanya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah ini saya kok awalnya senang dilihat itu. Ternyata dari mana datangnya petai dan jengkol, dari kebun masuk ke hati. Dan ternyata sudah masuk ke hati saya ini.
Ya, jadi saya lihat Jawa Tengah ini provinsi yang paling banyak jengkolnya, nomor 3 di Indonesia. Nah sayang kan, kalau itu hanya dibuang, nggak dipakai. Nomor 3 di Indonesia. Nah sementara hanya dibuang, jadikan limbah. Ternyata saya melakukan penelitian awal antara biji sama kulit. Ternyata kulitnya itu 59%, hampir 60%. Bijinya yang kita makan ini 40%. Berarti sayang ya, terbuang 60%. Dikalikan berapa produksinya. Di sini ada muncul, kalau misalnya adik-adik mahasiswa bisa ajukan untuk kegiatan program kreativitas mahasiswa. Itu bisa penelitian, jadi didanai sama pemerintah ya, untuk kreativitas. Jadi sayang kalau ada kesempatan dan kita, kalau di dosen ada yang namanya juga, itu saya ajukan untuk penelitian. Nah ini untuk in vitro. Nah in vitro yang tadi saya jelaskan, bagaimana mengukur pencernaan. Nah ini di in vitro ini di sini ini ada berbagai macam ya. Nah, ternyata sekitar pencernaannya sekitar 55 sampai 59%. Lumayan ini untuk ternak ruminansia karena pencernaan bagus itu sekitar 60%. Saya juga lihat untuk di daunnya ini tinggi protein. Pencernaannya hampir 60%, hampir sama seperti sama daun, hampir 60. Jadi potensi. Nah, pertama ketika kita melihat suatu bahan, oh itu bisa jadi pakan ternak dan kita cek dulu pencernaan. Kandungan nutrisinya seperti apa, pencernaannya seperti apa. Oh ini buat jurnal ini masuk di I2, di I4 ini bayar gratis. Saya mahasiswa bisa berlomba-lomba juga untuk berkreasi, menghasilkan sesuatu karya yang didanai sama teman. Nah, yang kedua, Insako. Nah, Insako tadi pertengahan ya, antara ternak sama laboratorium. Nah, kalau ini tinggal dimasukkan di dalam kantong nilon, kemudian dimasukkan di dalam pisula. Kalau tadi kan kita cuma ambil cairannya ya, ternyata ini bahan pakannya dimasukkan ke sini. Nah ini yang mengembangkan adalah Oslo, orang Inggris. Ini nilonnya juga punya syarat, panjangnya segini, ukurannya segini, bahannya dari mana. Ini intinya ada pakan masuk ke kantong nilon, kemudian dimasukkan fistula, kemudian ada sisanya. Berarti sisanya itu yang tidak disana. Yang terdegradasi berarti yang larut yang di sana. Ini persyaratannya ya, untuk ukuran sampel dan yang lainnya. Nah, terakhir in vivo. Untuk in vivo ini mungkin kita sudah sering lihat ya karena menggunakan ternak secara langsung. Kira-kira mungkin ada semuanya apa sih kelebihan kita menggunakan teknik laboratorium dibandingkan dengan teknik ternak? Mas Danes? Kira-kira? Kalau kelebihan in vitro itu, Ya, kelebihan dibandingkan in vivo. Iya, lebih murah mungkin, lebih cepat. Oke, kenapa dibilang lebih murah? Karena kita tinggal mencari cairan lumer saja di RPH. Dan lebih cepat karena butuh waktu 48 jam. Kalau untuk in vivo mungkin bisa lebih panjang, mungkin 14 hari atau 1 bulan. Ya, itu ya kelebihan, tapi semuanya ada kelebihan sama kekurangan. Kita menggunakan teknik in vitro karena tadi murah, lebih cepat, dan yang ini mahal ya karena menggunakan ternak, kita perlu beli ternak sejumlah yang kita perlukan. Kemudian tadi benar yang disampaikan Mas Danes, jadi ada waktunya yang lama, mungkin sekitar 14 hari atau kalau ingin tahu efek dari suatu langsung sekitar hampir 2 bulan. Kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu, Oke. mau tanya terkait Insako itu. Oke. Tadi kan Bu Nur mengatakan kalau in vitro 48 jam, kemudian in vivo bahkan sampai 2 bulan. Kalau Insako berapa lama Bu butuhnya? Waktunya? Iya. Bisa sampai hanya 4 jam, 6 jam. Tapi tergantung yang ingin kita ukur. Nah,
nggak sampai sehari itu bisa. Nah ini kalau biasa bagus kita perlu 60 jam maksimum. Berarti 60 jam itu berapa nih? Tapi 3 hari bu. Sampai 3 hari. 2,5 hari. Nah lebih cepat ya, lebih cepat dibanding in vitro. Dan kita real menggunakan teraknya terus makan. Walaupun itu kalau misalnya lebih bagus kan memang in vivo, tapi ini benar-benar untuk yang sangat kasar tinggi yang tadi misalnya menggunakan jerami atau kulit jengkol, kulit nanas yang kira-kira kasarnya tinggi 8 sampai 70 derajat. Oke, kemudian apa bedanya Insako sama in vivo? Bukan sama-sama menggunakan ternak ya? Oke, kalau Insako tadi kan ternak sama pakan dari luar. Kalau in vivo ternak tapi langsung dikonsumsi. Oh, jadi metode konsumsinya ya? Iya, beda teknik untuk mengkonsumsinya. Itu ternak makan langsung. Betul. Kalau Insako itu Dimasukkan. Ya, jadi targetnya hanya mikroba. Di dalam rumen, kalau sementara in vivo kan semuanya itu, mulai dari saluka masuk, aku masuk, sampai ke bawah ya, retikulum ada istilahnya apa ya? Pencernaan sejati. Ini bisa mengkaya materi sendiri ya, ditambah engagement untuk pemahamannya. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan dari adik-adik yang kira-kira apa yang ditangkap dari materi yang sudah saya sampaikan. Dari Mas Ganes juga. Jadi yang dari Secara keseluruhan disampaikan hari ini itu metode pencernaan dan juga itu yang meniru visi dari aslinya dengan menggunakan alat lab, kemudian Insako yang kombinasi antara alat lab dengan ternaknya mungkin dengan tadi ya apa memasukkan kain non ya tadi ya. Kemudian dengan in vivo yang langsung menggunakan ternak. Dari situ ada metode masing-masing yang spesifik seperti in vitro perlu ada suhu dan sebagainya terkait pengiriman tadi ya, sehingga mirip dengan hasilnya kan tadi sudah itu dari saya. Oke, Mas Labib. Tambahan dari Mas Ganes, mungkin jadi hari ini kita belajar tentang pencernaan. Jadi pencernaan itu kita mengevaluasi seberapa besar nutrisi yang tertinggal di dalam tubuh ternak, seberapa besar yang terbuang. Kemudian di situ metode analisisnya terbagi jadi 3, mulai dari yang paling sederhana dan paling murah sampai yang paling rumit. Dan juga membuat yang besar, in vitro, Insako sama in vivo yang paling murah itu in vitro dan yang sampai yang paling mahal itu in vivo. Dan begitu. Oke, yang terakhir sekali lagi dari sini setelah belajar ini mungkin ada terpikir nggak ya apa misalnya pengen kreasi menggunakan bahan pakan apa, memanfaatkan produk apa kira-kira setelah ini kan tadi saya sudah contohkan tentang kulit jengkol ya, ternyata potensi kira-kira ini pas ada mungkin teman saya pernah untuk hampir tertarikan dengan kulit salak itu. Kulit salak? Sleman iya itu banyak salak pondok kemudian dia lewat ketika itu kok pengen gitu ngajak saya untuk PKM tapi nggak jadi. Oke. Kenapa? Kurang tahu Bu, saya tidak begitu ya berdoa amat dia jadi. Penting kalau jadi saya diajak. Oh harusnya ini akan pengen maju ya, harusnya ditanya lagi dia ada namanya follow up. Mungkin bisa ya, tapi kulit salak ini kan tipis ya, tapi kalau walaupun tipis dibuang juga sih sebenarnya. Oke, Mas Afif? Oke, ini harus dipaksa ya. Terakhir, oleh-oleh ya sama ya dengan dosen yang lain mungkin dikasih oleh-oleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dari saya. Nah, ini ada dialita, silakan dibaca lengkap dan diupload dialita sesuai dengan deadline-nya. Ya, kesepakatan kalau sama saya harus sesuai deadline. Kalau di luar deadline bisa saya akan kurangi atau mungkin saya tidak. Oke, kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya kuliah hari ini. Banyak yang didapatkan. Kita tutup sama-sama dengan ucapan doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.